Bagaimana kalau misalkan keluar dari masjid ingin BAB-nya ke rumah gitu kan, nggak di fasilitas umumnya disediakan masjid, tetap boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Habibina Syafi'ina wa Qurratiyahna Sallallahu alaihi wasallam wa ana wa ummatan ajilin al-awwal maaf masih berantakan ya, masih dan semoga semacam kita diamnya bisa bermanfaat berkah. Amin. Kita lanjutkan sampai mu'tadilah i'tikaf, aktivitas-aktivitas yang membatalkan ibadah i'tikaf. Ada berapa itu mu'tadilah i'tikaf? Sab'atun. Jadi aktivitas yang membatalkan atau perbuatan yang membatalkan i'tikaf itu ada 7. Apa saja itu? Yang pertama al-junun, gila. Otomatis ya kalau gila ya, al-junun li'annahu yakhruju al-insan min istidadi ibadah mutlaqan, karena dengan gila itu otomatis seorang sudah tidak menjadi layak atau tidak mempunyai tanggungan beban untuk menjalankan kewajiban taklif. Begitu juga dengan orang-orang yang itu ya, yang biasanya kita kenal dengan istilahnya jadab ya. Jadab itu kan mungkin gila, sudah itu gila Gusti Allah atau gila memang karena gila saja. Ya di situ membebaskan dia dari kewajiban ubudiyah beribadah, atau yang wajib aja enggak ya, yang wajib aja jadi batal, apalagi yang sunah-sunah otomatis itu. Jadi yukhrijul insan min istidadihi lil ibadah mutlaqan, secara mutlak pasti akan membatalkan seseorang untuk menjalankan ibadah. Kalau yasihu minhu al-i'tikaf, dengan demikian maka tidak lagi layak melanjutkan i'tikaf. Maka lima al-muta'addabi, begitu juga dengan lima yang kedua tadi ya. Yang kedua itu pingsan, yang ta'addabi, yang memang itu sudah menjadi rutin ya, kalau dia itu rutin. Kayak memang penyakit ayam, tiba-tiba pingsan atau apa gitu kan, tiba-tiba ada rekam medik bahwasanya dia itu sering ayam ya. Sering pingsan. Kalau ada rekam medik seperti itu, ada riwayat sering kali dia pingsan, maka otomatis membatalkan i'tikaf. Wa hadza ya'ti fil i'tikaf al-manzur idza nadhara an yataqifa yawman aw yawmain mutatabi'ain fa in huwa ta'adda. Itu bagi orang yang menaikkan level kemarin ya, menaikkan level dari yang i'tikaf itu levelnya sunnah, kemudian menjadi wajib karena dinandari kan. Jadi kan kita mau ke masjid itu sekalian harus dinandari untuk i'tikaf gitu kan. Jadi sehingga i'tikaf yang tadinya itu sunnah levelnya naik jadi wajib, pahalanya pahalanya jadi naik, tadi pahala sunnah jadi naik menjadi wajib karena menunaikan. Nah, orang yang mempunyai rekam medik sering kali kok dia tadi berangkat terus menunaikan kepingin menunaikan i'tikaf itu 2 hari, maka otomatis batal ada tabuk
artinya nazar untuk 2 hari berturut-turutnya otomatis itu batal. Jadi di kemudian hari ya menunaikan lagi dari awal ya, atau nggak bisa nazar yang seperti itu buat dia nggak diterima. Kalau yang ada mutatabi'ain tadi, kalau ada tatabuk, karena memang ada rekaman yang sewaktu-waktu dia bisa. Kalau nggak nazar sama hanya mau itikaf itu sendiri. Dan kalau nanti batal di tengah-tengah ya akhirnya memulai awal. Artinya ketika dia nazar 2 hari, gitu kan, baru dapat sehari kok pingsan. Di lain hari mulai dari awal tuh, mulai dari awal. Biar nggak diulangi lagi untuk nazar-nazar seperti itu bagi orang yang punya rekam medik apa namanya rekam medik pingsan suatu. Baik dalamnya tak ada ini lambung tersebut. Jadi kalau tidak ada riwayat pingsan sewaktu-waktu begitu, maka nazar tataburnya tadi, nazar berkelanjutannya tadi, itu tidak menjadi batal. Artinya ketika dia kan nazarnya misalkan itikaf 2 hari gitu, baru dapat sehari dia bisa. Nah, ketika dia sadar dan kepingin melanjutkan di hari berikutnya, tinggal melanjutkan 1 hari kekurangannya. Tidak memulai dari awal. Jadi tinggal melanjutkan kurangnya. Nah, berbeda dengan yang awal tadi yang mempunyai riwayat pingsan sewaktu. Jadi dia harus mengulangi dari awal. Karena apa? Karena untuk niat berturut-turutnya sudah tidak berlaku, tidak bisa. Terus wasukru mabuk juga jelas ya, mabuk juga membatalkan etikaf karena hilangnya akal. Artinya orang-orang yang beribadah itu akalnya sehat. Karena memang syarat daripada ibadah itu adalah berakal sehat ya. Bisa tamyiz, bisa membedakan benar salah dan lain sebagainya. Wabatolah betul bila haid yang membatalkan itikaf adalah haid. Jadi kalau sedang itikaf haid maka harus lekas keluar dan itikafnya udah batal otomatis kan. Bagaimana kalau misalkan dia tadi kayak tadi menaikkan level itikafnya jadi wajib dengan cara bernada tadi. Ini ada 2 kasus ya. Kalau si perempuan itu tahu 3 hari lagi ini akan datang karena memang jadwalnya dia akan head 3 hari lagi gitu. Nah, dengan demikian kok dia ini bernazar itikaf sampai 4 hari, maka di hari ketiga head datang betulan, maka ketika suci dia mengkodok nazarnya tadi. Artinya dia mengulangi itikafnya dari awal, dihitung dari awal, start dari awal. Nah, kalau headnya datang di luar prediksi, artinya dia si perempuan tidak memperkirakan sama sekali, dan jadwalnya memang belum waktunya. Terus kemudian dia itikaf, dari itikaf sampai 4 hari lagi. Terus ujuk-ujuk Jumadaan datang head. Nah, yang demikian ketika headnya sudah selesai dan sudah masuk masa suci, tinggal melanjutkan kekurangannya. Berarti tadi misalkan dapat 2 hari atau misalkan dapat 3 hari, tinggal melanjutkan kekurangannya. Berarti kurang 1 hari. Tidak harus memulai dari awal. Iya. Terus waridah, udah bilang menggali waliyahulillah yang membatalkan itikaf jika murtad, kasusnya murtad. Ya jelas otomatis. Wal janabah lati tuftiru as-shaim. Jinabat hadas besar yang membatalkan orang puasa, misalkan berhubungan badan. Karena kan ada misalkan hadas besar yang tidak membatalkan
puasa, artinya tidak ada kesengajaan. Kita kan tidur di pojok kemarin mau mimpi bahasa kan dia nggak membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ada yang unsur kesengajaan tadi, ya baru membatalkan puasa dan juga membatalkan itikaf. Terus wal khuruj minal masjid bila udhrin, keluar dari masjid tanpa ada alasan yang jelas. Kalau misalkan udhurnya itu bisa diterima oleh akal, maka dan relevan, maka tidak membatalkan itikafnya. Misalkan kepingin BAB, kepingin pipis, atau hajat-hajat manusia ya. Maka itu tidak membatalkan itikaf. Bagaimana kalau misalkan keluar dari masjid, ingin BAB-nya ke rumah, gitu kan? Nggak di fasilitas umumnya disediakan masjid, tetap boleh, nggak membatalkan itikaf. Karena mungkin bisa nyaman ketika BAB-nya di rumah kan? Kalau BAB-nya baru bisa keluar ketika di rumah. Kalau di tempat fasilitas umum dia nggak bisa, nggak boleh. Kecuali kalau memang rumahnya jauh banget, artinya misalkan dia ayang-ayangin kan, jadi ketika pulang ke rumah belum balik sudah pindah lagi. Nah, seperti itu mending disarankan di yang di fasilitas umum yang sudah disediakan masjid atau musola. Itu bab yang membatalkan itikaf. Sampai sini kita sudah itu dong. Insya Allah kita lanjut pada kaji pada kegiatan berikutnya insya Allah, pada pertemuan berikutnya insya Allah. Allahumma fa'ala malam tanah innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.